Nah, alhamdulillah ada senimannya nih. Baik teh, nama lengkapnya dulu ya. Nama saya Dwi Puspita Pangastuti. Oke, Pangastuti. Tadi Yopi sudah tiap karya diamati sampai keliling. Jujur teh takjub. Nah, jadi pameran ini sekali lagi mohon dijelaskan dari judul atau tema. Terus ini seperti perjalanan hidup Teh Ita, boleh diungkapkan nih. Jadi gini ya, pasti judulnya itu kan composure. Composure itu keadaan tenang walaupun banyak tekanan. Tekanan itu tidak selalu negatif ya. Jadi tekanan karena kayak misalnya gini, saya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu dengan segala macam masalah di rumah yang terus-terus saja penting. Dan harus memutuskan banyak hal dalam waktu singkat kan sebenarnya. Nah, di situ akhirnya saya terbiasa untuk tenang dan bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, termasuk di bisnis. Mungkin dari sebelum sampai akhirnya saya melukis, itu saya lebih banyak di bisnis dengan brand Herbsay. Herbsay itu sebenarnya lebih ke mengolah tanaman herbal untuk jadi produk yang bisa dikonsumsi gitu. Nah, dari situ banyak hal kalau di Herbsay itu biasanya melukisnya lebih ke teknis. Daunnya dilukis untuk ini segala macam karena mau diproduksi kan. Nah, ada satu yang kosong, saya kok lebih ke teknis tuh kayaknya kurang main rasa. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai melukis. Di lukisan itu saya bisa bicara banyak tanpa harus cerita dengan kata-kata kan. Betul. Nah, di situlah akhirnya saya mulai, dan memang melukis yang saya lakukan itu saya menggunakan proses sangat kecil dengan garis satu-satu yang lembut dan semata sebenarnya hampir kayak orang meditasi sih sebenarnya. Betul. Saya buktikan tadi sampai di zoom in, waduh ini sampai dalamnya bunga terlukis. jadi memang kayak yang putih itu lebih banyak cerita soal alat reproduksi wanita. Jadi saya cerita, betul, tapi saya pinjam simbol gitu. Jadi saya pinjam simbol tanaman-tanaman ini untuk menceritakan sesuatu yang sedang saya pikirkan. Termasuk kayak misalnya ini kayak teratai. Teratai yang benarnya itu memang saya produksi gitu. Jadi kue, jadi apa. Tapi untuk menceritakan sesuatu yang lebih dalam, bisa jadi ke dalam diri saya atau segala macam, saya menggunakan simbol teratainya, bukan semata si teratainya kayak. Yang biru ini? Yang biru ini. Oke. Itu kira-kira seperti itu. Yopi amati memang tadi kenapa pingin detail dari lukisannya sedetil itu, dan Teh Ita perjalanan hidupnya udah digambarkan secara detail juga sampai anak lahir kapan, nikah kapan. Karena gini, karena buat saya penting sekali. Saya penganut ini. Ketika waktunya tiba pasti akan terjadi gitu. Jadi saya juga sabar untuk udah nggak apa memang pada saat itu saya harus ngurus anak, udah saya urus sendiri semua nantinya. Saya rasa punya kesempatan baru sekarang, nggak masalah mulai dari usia 50 juga nggak masalah gitu. Nah, terus udah gitu toh semuanya akhirnya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin kalau saya mulai melukis usia 20 beda dengan sekarang saya usia 50 kan gitu. Jadi ada kematangan, ada kemampuan untuk percaya diri atau apa tuh lebih daripada waktu dulu kayak gitu. Karena kan sebenarnya saya cuma pinjam simbolnya si benda itu, objek itu. Kemudian saya titipkan rasa saya di situ gitu. Jadi memang nggak bicara soal bagaimana tanamannya hidup apa segala macam, termasuk misalnya kenapa layu gitu. Kan siklus kehidupan ya. Gitu sih sebenarnya. Ini seperti ini Teh nih. Ini mulai dari unsur garis, bentuk sampai warna, ini ekspresifnya ada gitu Teh. Nah ini sampai detail nih. Karena sebenarnya media ini hanya sebagai media saya untuk menceritakan sesuatu yang saya tidak bisa ceritakan lewat kata-kata tadi. Jadi ketika ternyata akhirnya ini adalah aliran A atau B, ya itu mah efek aja gitu dari situ. Tapi nggak dari awal saya pegang gitu. Karena nanti jadi mengganggu, jadi ngurusin teknis gitu. Ini jadi memang beda, tidak seperti lukisan tumbuhan atau bunga yang lain. Ini sudah modern. Jadi modern deh. Bagian dari scrap ya apa? Ya, ada scrap, ada buat hijab. Itu bagian dari media saya untuk edukasi kan tanaman herbal gitu. Jadi kayak misalnya ini
ini juga bunga, ini kan bunga kembang sepatu, jadi bagaimana dia punya khasiat. Nah ketika dipakai sebagai jadi benda pakai, itu orang akan ingat kan. Nah sebenarnya saya cuma pengen cerita betapa si tanaman ini punya khasiat kesehatan yang luar biasa. Betul. Jadi sebenarnya memang karena latar belakang saya memang lebih banyak ke pendidikan, itu memang jadi tujuan utama saya. Oh iya, si tanaman ini tuh makanya situ tulisannya Betul. sebuah perjalanan memuliakan tanaman herbal. Iya. Karena biasanya tanaman itu udah di pinggir jalan, nggak ketahuan apa segala Iya. macam, tapi ketika dia naik kelas, kan bisa berubah. Ya. Dan di saat posisi herbal atau obat herbal kurang dukungan, nah ini kita salah satu apa ya, niat tekad untuk Iya. menasionalkan atau menginternasionalkan lagi herbal dan Minimal. fungsinya mengenalkan di dunia pendidikan dan umum. Minimal orang tuh punya punya rasa kebanggaan lah ya, bahwa ini ditanam bisa begini loh gitu. Karena kan sebenarnya gini, si tanaman ini tuh kan bermanfaat buat makhluk lain ya. Betul. Dia tumbuh untuk orang lain gitu kan. Jadi kalau saya pikir simbol itu yang harus kita ini kan kayak bunga mati supaya batangnya bisa tumbuh lagi kucuk yang lain gitu. Jadi dia mau melepaskan diri untuk itu, bahkan untuk yang lain gitu. Sebenarnya spirit itu sih yang saya ambil. Jadi di sini saya melihat mulai dari seni terapannya ada, terus diaplikasikan di dunia pendidikan. Tadi saya lihat di sini termasuk ada yang itu ya, ada yang apa? mini ya. Packagingnya beda kan ya. Kalau yang Terus itu memang buat anak-anak ya. ada permainan ya. Permainan. Melihat mana rempah-rempah kan ya di sana. Ya tadi udah shoot saya satu-satu. Udah jadi bentuk majalah ya apa? Ada Bukan, ya. katalog. Ya jadi teman-teman ini sangat lengkap mulai dari katalog herbal menjadi produk. Nah ini lukisannya nih. Makasih Teh Ita. Sama-sama. Selamat Terima dan kasih juga. maju terus mulai dari lukisannya, herbalnya, terus Segala macam. segala macam pendidikan dan keluarganya. Terima kasih nuhun. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.